Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yani. Kali ini di acara Opini Politik. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menganalisa isu-isu politik yang sedang hangat menjadi perbincangan publik. Tapi sebelumnya kepada para pemirsa untuk subscribe, like, and comment channel YouTube saya sehingga saya ke depan bisa membangun channel ini lebih maju lagi. Seperti yang kita ketahui, saat ini di tingkat publik ada dua isu yang cukup hangat terkait dengan politik, yaitu adanya wacana penundaan pemilu 2024 menjadi 2027 sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sedangkan isu yang kedua yang juga belakangan 1-2 terakhir ini mencuat terkait dengan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Sekretariat Bersama mendorong duet Prabowo Jokowi untuk maju berpasangan di Pilpres 2024. Dalam pandangan politik saya, wacana duet Prabowo Jokowi ini lebih realistis lah dibandingkan dengan wacana adanya penundaan pemilu dari 2024 diundur menjadi 2027. Ya, ada beberapa faktor kenapa saya mengatakan bahwa wacana duet Prabowo Jokowi ini lebih realistis, karena memang ketika ada usulan penundaan pemilu dari 2024 diundur menjadi 2027 itu tentu butuh proses yang cukup panjang, karena memang undang-undang telah mengamanatkan bahwa pemilu itu harus digelar 2024, sehingga ketika ada wacana atau usulan pemilu 2024 diundur menjadi 2027, tentu ini harus butuh amandemen undang-undang. Artinya ada perubahan undang-undang, dan perubahan undang-undang itu tentu prosesnya cukup panjang dan pasti akan menguras energi, sehingga sangat mungkin juga ketika pemilu diundur juga tidak menutup kemungkinan juga siapa yang bisa menjamin akan adanya kestabilitas politik di tanah air gitu, karena akan sangat rentan juga ketika pemilu ini diundur menjadi 2027 akan memunculkan protes dari masyarakat dalam eskalasi yang cukup besar gitu. Tentu hal ini tidak kita inginkan bersama. Tapi memang kalau kita melihat alasan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menunda pemilu atau mengundurkan pemilu dari 2024 ke 2027 dengan alasan sehingga pemerintah agar lebih fokus dalam penanganan pandemi, saya kira memang sangat realistis juga lah begitu. Dan beliau juga kan mengacu kepada hasil survei dari MSRC memang yang menunjukkan adanya ketingkatpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sendiri mencapai 71%, dan survei itu dilakukan pada Desember 2021. Tetapi saya melihat memang penundaan pemilu bukan menjadi solusi yang tepat begitu terkait dengan alasan untuk pemulihan ekonomi, karena memang pemilu ini sudah menjadi amanat konstitusi, sehingga mau tidak mau pemerintah harus tetap melaksanakan amanat konstitusi ini dengan menggelar pemilu pada 2024. Kembali lagi seperti yang saya katakan pada awal tadi, memang ketika kita bicara pemilu ditunda 2024 menjadi 2027, dan ketika kita bicara pasangan Prabowo Jokowi, memang pasangan Prabowo Jokowi ini lebih realistis lah ketimbang pemilu ditunda. Tetapi saya juga sendiri tidak meyakini pasangan Prabowo Jokowi ini
akan bisa terrealisasi. Ada beberapa faktor yang saya meyakini bahwa pasangan Prabowo Jokowi ini akan sulit untuk terrealisasi. Di antaranya yang pertama, saya melihat sangat mungkin Pak Jokowi akan menolak untuk kembali lagi mencalonkan diri di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Karena ini kita akan berbicara terkait dengan etika dan faksun politik begitu. Dan tentunya ketika kita berkaca kepada presiden-presiden sebelumnya juga, ketika mereka sudah 2 periode atau sudah habis masa jabatannya, memang relatif tidak ada lagi presiden yang mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden. Tentu ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Jokowi, karena ini kita bicara etika dan faksun politik yang tentu akan beliau pertimbangkan. Yang kedua, saya melihat bahwa wacana Prabowo Jokowi ini juga akan sulit terrealisasi ketika saya melihat sepertinya partai-partai politik yang ada hari ini tidak akan terlalu serak dengan wacana ini, karena partai-partai yang ada hari ini kan sudah menggadang-gadang, mengelus-elus kandidat-kandidat yang mereka akan mau usung di Pilpres 2024 ya. Termasuk Gerindra sendiri kan kita ketahui akan mengusung Pak Prabowo, PDIP ada namanya Ibu Puan atau Ganjar, terus PKB Pak Muhaimin, Golkar Erlangga Hartarto, dan partai-partai yang lainnya, sehingga sangat mungkin wacana duet Prabowo Jokowi ini akan dimentalkan oleh partai-partai politik yang ada begitu. Selanjutnya juga saya melihat bahwa ketika alasan bahwa duet Prabowo Jokowi ini diperlukan untuk adanya kebersinambungan pemerintahan ke depan begitu, saya juga tidak terlalu meyakini alasan ini. Kenapa? Sangat mungkin nanti, oke lah saat ini misalnya Pak Jokowi menjadi presiden dan Pak Prabowo menjadi Menhan, Menteri Pertahanan, sehingga tentu Pak Prabowo sebagai Menhan akan patuh terhadap apa yang menjadi arahan-arahan presiden, dan juga Jokowi tentu dengan kondisi sebagai presiden akan bisa mengendalikan Pak Prabowo. Tetapi siapa yang bisa menjamin ini akan bisa berubah? Siapa yang bisa menjamin ini akan bisa berubah ketika Pak Prabowo menjadi presiden dan Pak Jokowi menjadi cawapres, menjadi wakil presiden? Pak Jokowi, siapa yang menjamin Pak Jokowi akan masih bisa mengendalikan Pak Prabowo gitu? Karena posisi sudah berbeda. Pak Prabowo sebagai presiden dan Jokowi sebagai wakil presiden, tentu ini juga akan secara psikologi akan membuat kondisi akan sangat berbeda begitu, sehingga sangat mungkin Jokowi tidak akan bisa lagi mengendalikan Prabowo, sehingga siapa yang menjamin kemudian berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan lagi oleh Pak Prabowo. Karena kita bicara politik ini kan kita bicara ketidakpastian, dan politik ini yang pasti itu ketidakpastian itu sendiri, sehingga semuanya akan sangat mungkin terjadi gitu ya. Selanjutnya saya melihat juga wacana duet Prabowo Jokowi ini, saya kira memang ini hanya wacana yang sesaat kalau saya melihat gitu, karena sangat mungkin memang wacana ini sengaja dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang memang afiliasinya ke Pak Prabowo. Dengan memunculkan wacana ini tentu dampak politik yang akan mereka dapatkan adalah adanya elektabilitas atau peningkatan elektabilitas dan popularitas dari Pak Prabowo jelang Pilpres ini dengan menggait nama Pak Presiden Jokowi begitu. Karena memang kita tahu sendiri dalam beberapa hasil survei terakhir memang elektabilitas Pak Jokowi juga masih cukup tinggi, di atas 70% gitu, seiring juga dengan adanya tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. Tentu ini juga
menjadi suatu hal yang sangat seksi begitu bagi kandidat-kandidat capres yang ada untuk bagaimana bisa meningkatkan elektabilitasnya dengan menggait Pak Prabowo, dengan menggait nama Presiden Jokowi. Nah, pemirsa, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di analisa politik lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.